Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, kabar dengan kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Kali ini Ibu juga ingin mengucapkan Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Anak-anak, pada video kali ini kita akan belajar di tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ya, kemudian subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Pembelajaran 1. Baiklah, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tonton terus ya videonya hingga selesai. Makhluk hidup di sekitar kita. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak. Ya, di sini contohnya anak-anak sedang melompat ya. Kemudian bergerak juga contohnya berjalan. Kalau hewan bagaimana bergeraknya? Ada yang merayap, ada yang meloncat, dan lain sebagainya. Juga ada yang berenang ya, seperti halnya ikan. Kemudian bernafas. Ya, manusia bernafas dengan paru-paru. Hewan bernafas, ada yang dengan paru-paru, ada juga dengan insang, ada juga dengan kulitnya. Kemudian berkembang biak. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa makhluk hidup itu memiliki keturunan atau memiliki anak. Ada yang dengan cara melahirkan, ada juga dengan cara bertelur. Kemudian tumbuh, ya. Dari mulai lahir hingga tumbuh menjadi besar. Kemudian memerlukan makan dan minum, ya. Dan peka terhadap rangsang. Seperti contoh pada gambar ini adalah tumbuhan putri malu. Apabila disentuh, maka dia akan menguncup. Seperti halnya putri malu, kita juga apabila kita dicubit, kita akan berteriak, aduh. Nah, itu tandanya bahwa kita peka terhadap rangsang. Nah, ini adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Apa tadi? Ya, bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh, memerlukan makan dan minum, dan peka terhadap rangsang. Nah, ini adalah kumpulan dari makhluk hidup. Di sini ada manusia, ya, anak-anak sedang bermain. Kemudian ada tumbuhannya, pohon besar, pohon kecil, ya, seperti rumput, bunga. Kemudian ada juga hewannya di sini. Hewannya adalah burung, ya. Burung bergerak dengan cara terbang. Begitu juga ada kupu-kupu, ya. Dia bergerak dengan cara terbang juga. Nah, anak-anak, ayo kita bernyanyi. Kalian tahu cicak kan? Cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, nyanyikanlah lagu berikut ini. Nyanyikan lagu sesuai petunjuk gambar di bawah ini. Nyanyikan bersama teman-temanmu. Yuk bernyanyi bersama teman-temanmu. Ya, lagunya adalah Cicak di Dinding, ciptaan NN. 1, 2, 3.
Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Ya, sekali lagi ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, asik bukan lagunya? Tentu kalian sudah banyak yang hafal dengan lagu Cicak di Dinding. Bagian mana dari lagu di atas yang menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup? Perhatikan kembali syair lagu Cicak di Dinding. Berdasarkan syair lagu tersebut, cicak memiliki ciri-ciri dapat bergerak dengan cara merayap di dinding dan memerlukan makanan. Makanan cicak adalah nyamuk. Nah, bagaimana perasaanmu setelah menyanyikan lagu tersebut? Senang ya pastinya. Lagu Cicak di Dinding mudah untuk diikuti, bukan? Perhatikan kembali tanda pada lagu Cicak di Dinding. Tunjukkan baris lagu yang memiliki pola yang sama. Tunjukkan pula bagian lagu yang memiliki pola yang berbeda. Ayo berlatih anak-anak, buatlah 4 buah pola yang berbeda dengan menggunakan simbol bunyi panjang seperti ini dan simbol bunyi pendek. Baris ke-1 pada lagu tersebut polanya cicak-cicak di dinding, panjang ya dingnya. Maka garisnya panjang. Ini di sini ada 2 garis ya. Kemudian baris kedua, diam-diam merayap. Yapnya panjang bunyinya ya. Kemudian, datang seekor nyamuk. Panjangnya muknya. Kemudian, hap, lalu ditangkap. Nyanyikan pola tersebut dengan suara ta untuk simbol pendek ya. Nyanyikan dengan suara ta untuk simbol panjang. Bagaimana perasaanmu setelah mencoba menyanyikan pola dengan simbol bunyi panjang dan bunyi pendek? Ya, tentunya menyanyinya dengan sangat gembira ya dan menyenangkan. Bagaimana rasanya sebuah lagu jika hanya memiliki pola bunyi panjang atau bunyi pendek saja? Tentunya tidak mengasihkan ya lagunya anak-anak. Bunyinya panjang semua atau pendek semua. Nah, ceritakan di depan teman-teman. Ayo mengamati anak-anak, ikan juga makhluk hidup. Ikan memiliki beberapa ciri yang sama dengan cicak. Tuliskan ciri-ciri ikan sebagai makhluk hidup yang kamu ketahui. Nah, di sini ada gambar cicak, kemudian ada juga nyamuk, dan ada ikan yang berada di dalam akuarium. Ya, cicak itu ciri-cirinya dapat bergerak. Cicak bergerak dengan cara merayap. Cicak membutuhkan makanan. Makanan cicak adalah nyamuk ya. Salah satu jenis makanan adalah nyamuk. Ya, cicak juga dapat memutuskan ekornya. Sekarang bagaimana ciri-ciri dengan hewan ikan? Ikan hidup di air.
Ya, ikan berenang dengan menggunakan siripnya. Kemudian ikan bernapas dengan insang. Makanan ikan di akuarium adalah pelet. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Begitu juga dengan cicak ya. Cicak juga berkembang biak dengan cara bertelur. Nyamuk juga seperti itu. Nyamuk berkembang biak dengan cara bertelur. Masih banyak lagi cara berkembang biak makhluk hidup, tidak hanya bertelur ya anak-anak, ada juga dengan cara melahirkan. Dari kedua penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan ciri-ciri makhluk hidup adalah ya, 1. Bernapas, 2. Memerlukan makanan, 3. Dapat bergerak, 4. Dapat berkembang biak, dan boleh juga ditambahkan peka terhadap rangsang. Cicak dan ikan memiliki persamaan dalam cara berkembang biak. Keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dan cicak bertelur dalam jumlah yang banyak. Contohnya, salah satu jenis ikan yaitu ikan mas, yang sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1000 butir telur. Wow, banyak sekali ya anak-anak. Bayangkan, telur ikan sebanyak 1000 butir. Banyak bukan? Nah, tahukah kamu bagaimana cara menulis bilangan 1000? Perhatikan cara membaca dan menulis bilangan berikut ini. Nah, di sini dibaca 1000 ya, angkanya 1.000. Nolnya ada 3. Dibaca 1000 atau 1000. Kemudian 2.000 dibaca 2000. 3.000 dibaca 3000. 4.100 dibaca 4100. 4.250 dibaca 4250. 5.500 dibaca 5500. 6.050 dibaca 6050. 7.150 dibaca 7150. 10 atau 10.000 dibaca 10.000. Ayo berlatih anak-anak, isilah titik-titik di bawah ini dengan bilangan yang benar. Nomor 1, di sini ada 1000, 2000, 3000, berarti ada penambahan 1000 ya, atau 1000. Nah, setelah 3000, iya betul, 4000, kemudian 5000. Nomor 2, 1500, 2500, berarti dari 1500 ke 2500 ada penambahan 1000 atau 1000. Nah, berarti di sini berapa anak-anak? Betul sekali, 3500. Kemudian 4500 dan
5.500. Ya, kalian pintar sekali. Kemudian yang nomor 3, ini 2.000, kemudian 4.000. Berarti ada penambahan 2.000. Ya, betul. Kemudian setelah 4.000 ditambah 2.000 sama dengan ya 6.000. Kemudian ditambah 2.000 lagi menjadi 8.000. Kemudian ditambah 2.000 lagi menjadi 10.000. Perhatikan bilangan-bilangan berikut. Susunlah bilangan berikut dari bilangan terkecil sampai terbesar. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan di sini ya. Kita lihat angka yang paling depan dari ribuan. Yang paling kecil itu adalah 1 ya. Kemudian 2, 3, 4, 5. Berarti urutan bilangan dari yang terkecil itu adalah 1.250, 2.250, 3.250, 4.250, dan 5.250. Kemudian bilangan selanjutnya sama seperti tadi. Kita lihat angka ribuannya. Yang terkecil itu adalah yang ini. Kemudian ini 2 ya. 3, 4, 5. Nah, kita tinggal menyusunnya dari yang terkecil. 1.300, 2.300, 3.300, 4.300, dan 5.300. Nah, yang terakhir sama juga ya, seperti tadi. Perhatikan angka ribuannya. Yang terkecil adalah 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi urutan bilangan yang kecilnya adalah dimulai dari 1.100, 2.250, 3.050, 4.200, dan 5.400. Nah, sekarang kita latihan seperti berikut ini ya. 2.250 atau 2.250 ya, dibacanya 2.250. Kemudian 3.300 dibaca 3.300. Betul. Kemudian yang C 4.700 dibaca ya, betul sekali 4.700. Kemudian yang D 5.650 dibaca ya, bagus 5.650. Kemudian titik-titik dibaca 9.000. 9.000 berarti 9.000 ya. Setelah titik ada 3 angka, itu menandakan bahwa bilangan tersebut adalah ribuan ya. Kemudian titik-titik dibaca 1.700 berarti 1.700. Titik-titik dibaca 2.550 berarti 2.550. Kemudian yang ini ya, tuh 10.000 ya, 10.000. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita untuk kali ini. Terima kasih ya kalian sudah menonton videonya hingga akhir. Semoga bermanfaat. Baiklah, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak-anak di
video berikutnya.